Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, peserta didikku yang hebat, yang berbahagia. Ketemu lagi dengan saya, Serpokon. Kali ini materi kita akan lanjutkan masuk pada chapter 3 yang berjudul We Know What to Do, atau bagaimana kita tahu apa yang harus kita lakukan, kurang lebih artinya. Kali ini kita akan membahas mengenai cara memberikan saran, ya, to give suggestion atau memberikan saran menggunakan ungkapan should. Look at the following examples. The first sentence is, you should listen more English song. You should understand the lyrics. You should read more stories from around the world in English. The next example bisa dilihat di slide selanjutnya. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I always help you. Anak-anak bisa lihat di kalimat yang barusan saya baca itu ada beberapa kalimat yang dihitamkan atau diberi warna hitam tebal atau menunjukkan ungkapan-ungkapan yang digunakan apabila kita ingin memberikan saran dalam bahasa Inggris, khususnya ungkapan should, ya. Jadi ungkapan should itu merupakan salah satu ungkapan yang digunakan apabila kita ingin memberikan saran kepada seseorang. Kita langsung ke slide selanjutnya, ya, contoh kuis anak-anak. Ya. Anak-anak bisa melihat di sini nanti dalam soal kuisnya anak-anak akan diberikan situasi atau skenario dan bagaimana cara memberi saran menggunakan ungkapan should. Look at the following directions. Use should expression to the following statements. Jadi gunakanlah ungkapan should pada kalimat berikut atau statement atau pernyataan berikut. We started number 1. We have to test tomorrow. English and social. Jadi anak-anak perlu mengetahui situasinya tentang apa. Harus diterjemahkan dulu anak-anak sekalian, ya. Kalau tidak diterjemahkan maka kita tidak tahu apa maksud dari skenario atau situasi yang diminta oleh soal. We have to test tomorrow English and social. Lebih artinya kita akan melaksanakan dua ulangan besok, yaitu mapel bahasa Inggris dan mapel IPS sosial. Ya. Maka apabila kita tahu situasinya, maka seharusnya apa saran yang kita berikan berdasarkan situasi itu, maka jawaban yang benar ialah salah satunya adalah you should study for the tomorrow test. Jadi kau seharusnya belajar, ya, maksudnya untuk ulangan besok, ya. Jadi should di sana fungsinya untuk memberikan saran berdasarkan situasi yang diminta, ya. Jadi you should study, kau seharusnya belajar for the tomorrow test, untuk ulangan besok. Jadi itu adalah salah satu contoh jawaban yang tepat untuk situasi soal nomor 1. Okay, let's go on to test item number 2. I don't know the translation of the word language. Okay, sekali lagi anak-anak perlu untuk memahami apa arti dari kalimat itu terlebih dahulu dalam bahasa Indonesianya. Jadi kurang lebih terjemahannya, saya tidak tahu terjemahan dari kata atau kosakata
language dalam bahasa Indonesia. Maka jawaban yang tepat dengan menggunakan ungkapan should adalah you should open your dictionary. You should open your dictionary. Jadi itulah ungkapan atau jawaban yang tepat ya. Atau bisa juga gunakan ungkapan yang lain ya. Gunakan kosakata yang lain ya. Jadi yang ini saya contohkan berdasarkan situasi soal nomor 2. Karena dia tidak tahu terjemahan, maka seharusnya dia membuka atau mencari artinya di kamus. Saya rasa anak-anak sudah jelas ya dengan contoh kuisnya sebelum kita masuk ke kuis sebenarnya nanti ya. Oke ya, ini kuis. Jadi silakan kuis ini disalin dulu di buku latihan ya, lengkap-lengkap beserta dengan perintah petunjuknya. Answer the following statement by giving suggestion which should expression. Jadi kurang lebih artinya jawablah pernyataan-pernyataan berikut atau kalimat-kalimat berikut dengan memberikan saran dengan menggunakan ungkapan should ya. Jadi ada 5 soal ya anak-anak sekalian ya. Silakan disalin ya. Nanti untuk mencari jawaban yang tepat ini kalian terjemahkan dulu apa maksud dari soal nomor 1 sampai nomor 5 itu. Artikan dulu sehingga kita bisa memberikan jawaban atau saran yang tepat sesuai permintaan soal ya. Demikian ya. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi diterjemahkan dulu ya. Apakah harus ditulis terjemahannya? Tidak usah ya. Tidak perlu ya. Tidak perlu diterjemahkan. Cukup ditulis terjemahannya untuk mengetahui maksud dari setiap soal di kertas coretan. Jawabannya tetap dalam bahasa Inggris ya. Jawabannya bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Saya tidak minta terjemahan bahasa Indonesianya, tapi kalimat bahasa Inggrisnya dengan menggunakan ungkapan should berdasarkan situasi atau skenario di tiap soal ya, nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Silakan dikerjakan, boleh bekerja berpasangan, berkelompok atau meminta bantuan kakak ya, ibu, bapak atau kawan yang lain ya. Silakan diskusi untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap kita patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan lengah karena pandemi COVID-19 ini masih ada dan kita sebagai warga negara yang baik itu harus mematuhi aturan pemerintah dan himbauan pemerintah. Demikian seluruh tugas tetap dikumpulkan di Google Classroom masing-masing, dan yang paling penting dan terpenting jangan lupa anak-anak untuk melakukan foto selfie bersama dengan kedua orang tuanya ya. Kalau dia tidak tinggal dengan orang tua, dengan nenek kakek boleh, dengan kakek atau neneknya atau paman atau bibinya ya. Kalau ada orang tua kandung itu lebih baik ya, berfoto selfie dengan kedua orang tua kandungnya ya. Jangan lupa karena kalau tidak dikumpulkan foto selfie dengan orang tuanya, latihan anak-anak belum bisa nilai ya, karena itu menjadi syarat mutlak bahwa orang tua kalian sudah mengetahui dan tahu bahwa kalian diberikan tugas ada secara daring oleh SMP Negeri 2 Gelombang, dan itu menjadi laporan bagi SIR untuk ke kepala sekolah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.